I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Mika Amelia selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Cucu Cahyati selaku moderator di presentasi kali ini. Dan presentasi kali ini kelompok saya akan membahas tentang HAM dan sadar pajak. Baik, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Iria Oktavianisa, Mita Hermila, Yana Sapitri, dan Brian Prayoga. Baik, langsung saja kita akan memaparkan materi yang pertama. Pengertian HAM. HAM atau Hak Asasi Manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, hakiki, yang artinya ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, universal, yang artinya hak itu berlaku untuk semua orang. Kemudian yang ketiga, permanen dan tidak dapat dicabut. Yang keempat, tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi, meliputi yang pertama, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi. Yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Yang kedua, yaitu hak asasi politik, yang meliputi hak asasi menjadi warga negara. Yang kedua, hak untuk memilih dan dipilih. Yang ketiga, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Macam-macam HAM. 3. Hak asasi ekonomi. Hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. Kebebasan memiliki pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Yang keempat, ada hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Macam-macam HAM. 5. Hak sosial dan budaya. Hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain. Yang keenam, ada hak asasi dalam tata cara, peradilan, dan perlindungan. Hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan. Undang-Undang HAM. Bunyi UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bunyi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dimaksud untuk memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, khususnya kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jenis pelanggaran HAM. Jenis pelanggaran HAM yaitu ada 2. Yang pertama, pelanggaran HAM biasa. Yang kedua, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja,
penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Pengertian sadar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Unsur-unsur pajak. Yang pertama ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang, badan, atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat objektif. Yang kedua, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dalam hal perpajakan. Wajib pajak juga dapat merupakan subjek pajak yang menerima atau memperoleh pajak. Kemudian yang ketiga ada objek pajak. Objek pajak adalah semua penghasilan yang benar-benar diterima atau diperoleh, baik itu dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Contohnya laba usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya gaji, honorarium, hasil sewa, bonus, komisi, dan bunga. Yang keempat ada tarif pajak. Tarif pajak merupakan besarnya pajak yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan faktor keadilan. Jenis pungutan pajak. 1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP) Kementerian Keuangan. Pajak pusat meliputi pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB). 2. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.